Ada dataran luas di bagian utara tanah roh iblis. Pada saat ini, perubahan misterius terjadi di langit di atas dataran. Awan mulai berkumpul dari segala arah, menutupi langit dalam lautan awan. Ada suara siulan dari langit di kejauhan. Kemudian sebuah pilar cahaya keluar dari dataran. Pilar ini tampaknya mendukung langit tanah roh iblis, dan gemuruh yang menggelegar berasal darinya. Ketika terus meningkat, sejumlah besar riak membawa dampak kuat menyebar dan menyebabkan awan mundur. Akibatnya, pilar cahaya ini menembus langit. Itu berubah menjadi cincin cahaya yang perlahan-lahan menyebar di langit. Saat pilar cahaya muncul, energi spiritual langit yang kaya menyebar dan menutupi hampir 30% dari tanah roh iblis. Ada beberapa burung hitam jelek yang terbang melintas dan tersapu oleh energi spiritual surgawi secara kebetulan. Tubuh burung-burung hitam bergetar dan kemudian sejumlah besar gas hitam keluar dari tubuh mereka dan menghilang. Setelah gas hitam hilang, burung-burung hitam tiba-tiba berubah menjadi keren putih. Mereka mengeluarkan tangisan gembira dan mata mereka dipenuhi dengan kecerdasan saat mereka terbang dalam lengkungan yang indah. Demon Spirit Land dipenuhi dengan energi iblis, yang merupakan sumber energi bagi penduduk untuk mengolahnya. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan terbuka di langit. Energi iblis yang mengisi tanah roh iblis bertabrakan dengan energi spiritual celestial yang muncul. Ada tabrakan sengit seperti api dan air, keduanya tidak akan bercampur, menyebabkan perubahan aneh terjadi. Namun, energi iblis di sini terlalu kuat dan energi spiritual surgawi dari satu pilar tidak cukup. Itu segera ditekan oleh energi iblis di sekitarnya. Namun, ketika lebih banyak energi spiritual celestial keluar dari pilar, itu akhirnya dapat mencakup sekitar 50 km. Ada cukup energi spiritual surgawi untuk mencegah energi iblis menekannya sepenuhnya. Segala sesuatu di ruang 50 km dipenuhi dengan energi spiritual celestial, sedangkan bagian luarnya penuh dengan energi iblis. Keseimbangan tercapai di mana energi spiritual celestial tidak bisa mengembang tetapi energi iblis tidak bisa menyerang. Tepat pada saat ini, Ling Tianho, pria parubaya berwarna ungu, dan Master Void yang terkenal sedang duduk di tengah formasi di gua ketiga. Mata Ling Tianho terbuka dan bersinar terang. Tanpa ragu, tangan kanannya mengulurkan tangan dan celah muncul. Sejumlah besar asap hijau keluar dari celah dan kunci gua perlahan-lahan muncul. Hanya butuh 7 hari baginya untuk membuka gua keempat. Saya sudah melebih-lebihkan Wang Lin, tapi sepertinya saya masih memandang rendah padanya. Saya menghabiskan hampir 1 bulan untuk membuka gua ketiga. Ling Tianho merenung ketika kanannya menunjuk ke batu hitam di tengah formasi di bawahnya. Asap segera mengelilingi batu hitam dan masuk ke dalamnya. Kemudian batu hitam bergetar dan formasi diaktifkan. Di bagian barat tanah roh iblis, tanah yang menjadi milik negara roh setan. Pada saat ini, langit berubah warna dan pilar cahaya melonjak ke udara. Saat pilar cahaya melonjak, gelombang dampak mulai menyebar keluar tanpa akhir. Pilar itu melesat ke langit bersama dengan gemuruh yang keras. Energi spiritual langit yang padat menyebar dan memulai tabrakan lain dengan energi iblis di tanah roh iblis. Pada saat ini, pilar-pilar dari utara dan barat tampaknya beresonansi satu sama lain ketika mereka melintas dengan keras. Kekuatan mereka meningkat ketika mereka berusaha untuk menembus penghalang 50 km dan berkembang keluar. Pada saat yang sama, pilar cahaya lain menembak ke langit di selatan. Bahkan lebih banyak energi spiritual celestial meletus, dan pertempuran lain antara energi celestial dan setan dimulai. Allseer sedang duduk di dalam gua kedua, memandangi formasi dengan tatapan tenang. Namun, ada cahaya aneh, hampir tak terlihat yang melintas di matanya. 7 hari, Allseer diam-diam merenung. Tidak mungkin mengatakan apa yang dipikirkan atau dirasakannya. 3 pilar cahaya muncul satu demi satu di Demon Spirit Land, menarik perhatian pembangkit tenaga listrik di Demon Spirit Land. Perubahan drastis dalam energi iblis menyebabkan mereka panik. Demon Spirit Land yang tidak berubah selama bertahun-tahun tak terhitung sedang mengalami perubahan yang tak terbayangkan ketika 3 pilar cahaya muncul. Energi spiritual celestial yang menyebar dari 3 pilar tampaknya memulai 3 pertempuran melawan energi iblis. Selain dari timur, sisa langit di atas Demon Spirit Land dipenuhi dengan cahaya berwarna-warni. Namun, ada terlalu banyak energi iblis yang telah terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, energi spiritual celestial dari 3 pilar tidak cukup untuk mengguncang Demon Spirit Land. Di dalam gua pertama, Celestial Cloud Cultivation Pyre diam-diam berdiri di dalam formasi besar. Meskipun Wang Wei tampak tenang, ada sedikit kegembiraan yang tak tertahankan di matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan bergumam, hari ini. Hari yang kita tunggu akhirnya tiba. Hu Huan berdiri di sampingnya, memegang tangan Wang Wei, dan dengan lembut berkata, kita akan berhasil kali ini. Kami sudah merencanakan begitu lama, kita harus berhasil kali ini. Wang Wei mengangguk. Ada bayangan ungu di belakang mereka. Itu mengeluarkan aura sengit dan samar-samar mengungkapkan aura Wang Lin akan sangat akrab dengannya. Demon Spirit Land. Siapa yang tahu bahwa tempat ini dulunya disebut alam surga roh surgawi? Wang Wei menghela napas dan mengarahkan tangan kanannya ke arah batu hitam dalam formasi. Batu hitam melintas dan formasi diaktifkan. Energi iblis itu seperti racun.
Hari ini, biarkan wujud aslinya muncul kembali. Mata Wang Wei bersinar cerah. Pilar cahaya melonjak langsung ke langit di bagian timur tanah roh iblis. Bersamaan dengan itu, energi spiritual celestial tak berujung menyebar. Pada saat ini keempat pilar cahaya dari timur, selatan, barat, dan utara berubah. Seolah-olah mereka telah terhubung bersama untuk membentuk formasi raksasa. Sejumlah besar energi spiritual celestial mengalir keluar, dan sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu menciptakan badai energi spiritual celestial yang menyapu Demon Spirit Land. Ketika energi spiritual celestial menyapu tanah merah gelap itu seolah-olah lapisan debu terhapus mengungkapkan bumi hitam yang sehat. Berbagai tanaman menumbuhkan kehidupan baru saat badai melanda. Badai langit menyapu hutan lebat. Pohon-pohon mengerikan di hutan iblis bergetar dan semua kembali ke bentuk aslinya sebagai pohon yang menjulang tinggi. Bahkan beberapa monster di dalam hutan bergetar ketika badai energi spiritual surgawi melanda. Pada saat ini, ada seekor harimau hitam dengan tanduk tunggal di kepalanya terbaring rendah, dan matanya bersinar. Itu menatap ke depan dengan air liur di sudut mulutnya. Sebelum itu berdiri sekelompok rusa iblis. Rusa itu berwarna ungu dan saling mencabik-cabik dalam sedikit tanda jinak. Saat harimau hitam hendak menerkam, badai energi spiritual surgawi melanda. Seolah-olah badai telah menyapu semua energi iblis. Tanpa energi iblis, tanah tidak lagi merah dan menjadi hijau sekali lagi. Rusa yang saling menggigit semuanya bergemuruh di tanah. Warna ungu dari tubuh mereka memudar, menunjukkan warna asli mereka, dan mereka memancarkan perasaan surgawi. Harimau hitam yang akan menerkam gemetar dan meraung. Tanduk di kepalanya hancur dan bulu hitamnya memutih. Itu dipenuhi dengan energi spiritual celestial, dan kemudian keganasannya hilang dan digantikan dengan kecerdasan. Saat badai energi spiritual surgawi melanda, hutan iblis berubah sepenuhnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti alam surgawi. Meskipun sungai di luar hutan tampak jelas, itu dipenuhi dengan energi iblis. Jika seseorang minum terlalu lama, energi iblis akan berkumpul dan mengubah fisik mereka. Bahkan ikan-ikan di sungai menjadi aneh dengan invasi energi iblis. Seekor ikan seukuran telapak tangan Anda memiliki gigi tajam yang dapat dengan mudah merobek manusia menjadi berkeping-keping. Namun, saat energi spiritual celestial menyapu, seolah-olah lapisan kabut telah menyapu. Sungai menjadi lebih jernih dan memberikan perasaan menyegarkan. Bahkan air itu sendiri mengandung sedikit rasa manis kering. Ikan-ikan di dalamnya bergetar dan berubah dari penampilan mengerikan mereka menjadi penampilan yang sangat berwarna. Kemudian ikan-ikan mulai bermain di dalam sungai. Jika Anda melihat dari atas, Anda akan dengan jelas melihat bahwa seluruh tanah roh iblis sedang berubah ketika energi spiritual surgawi melanda. Seolah-olah dunia harus seperti ini, tetapi sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu menyebabkan tempat ini menjadi tanah setan. Sekarang empat pilar cahaya melepaskan energi spiritual celestial yang dengan cepat membersihkan energi iblis dari tanah ini. Kegelapan di tanah meleleh seperti salju saat cahaya menggantikannya. Energi iblis yang mengisi tempat itu dengan cepat didorong menjauh. Seolah-olah tanah roh iblis telah ditutupi oleh selubung energi iblis dan sekarang tanpa ampun dihilangkan, memperlihatkan bentuk aslinya. Semua kota dan suku tanah roh iblis tersapu oleh energi iblis ini. Wajah setiap orang dipenuhi dengan rasa sakit ketika mereka jatuh, tidak bisa diam. Energi setan keluar dari tubuh mereka dan dihamburkan oleh energi spiritual celestial. Semua energi iblis yang telah disimpan selama bertahun-tahun sekarang semua habis. Sekarang setelah mereka sadar kembali, tidak ada lagi energi iblis yang tersisa di dalam tubuh mereka. Sebaliknya, itu diganti dengan perasaan menyegarkan dan kebingungan. Saat keempat pilar terus melepaskan energi spiritual celestial, perlahan-lahan memenuhi dunia. Saat ia menyapu tanah, bahkan langit pun cerah. Semua energi iblis tampaknya menghilang di bawah energi spiritual surgawi yang kaya ini. Dari kejauhan, itu dipenuhi dengan pegunungan hijau dan tebing yang jelas. Derek terbang di udara dan tangisan binatang roh terdengar. Tidak ada lagi binatang iblis yang tersisa. Alam surgawi surga. Namun, masih ada beberapa tempat di mana energi iblis bertahan di alam surga surgawi yang dipulihkan. Tidak peduli berapa banyak energi spiritual surgawi mengalir ke daerah itu, energi iblis tidak akan bergerak. Di sebuah lembah di alam surgawi surga, ada genangan air. Wajah iblis muncul di kolam. Dia melihat energi spiritual celestial yang telah menyapu, dan matanya melepaskan cahaya iblis. King Lin merencanakan ini dengan baik. Saya tidak berharap perubahan besar akan terjadi ketika gua dibuka. Jika saya tidak menyerap roh iblis kuno lainnya, saya pasti sudah benar-benar ditekan sekarang. Namun, tidak ada yang penting sekarang. Bahkan jika Demon Spirit Land kembali ke keadaan semula, itu tidak masalah. Sekarang gua sudah terbuka, saya akan berhasil kali ini. Setan kuno, Kaisar Surgawi, aku, Beilo akan datang. Setan kuno itu mengungkapkan ekspresi ganas saat dia bergegas keluar dari kolam air dalam sinar cahaya iblis. Energi spiritual celestial menyapu olehnya, tetapi ketika sudah dekat dengannya, itu diserap oleh cahaya iblis di sekitarnya dan meningkatkan energi iblisnya.
Di gua bawah tanah di bawah negara iblis di alam surga surgawi, Yao Sisue mengangkat kepalanya saat energi spiritual surgawi melewatinya. Saat dia merasakan energi spiritual celestial, tubuhnya bergetar. Kemudian matanya melepaskan cahaya hantu dan energi iblis yang kuat mengelilinginya. Energi iblis membentuk pusaran besar yang menyerap semua energi spiritual celestial di sekitarnya. Energi spiritual celestial dihancurkan dan diserap. Tubuh Yao Sisue berkedip dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia melayang di udara. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura setan yang kuat yang menutupi penampilannya, tapi aura dinginnya masih kuat. Setelah berhenti sejenak, dia berubah menjadi sinar cahaya iblis dan menyerbu ke depan. Ada tempat lain yang terhindar dari energi spiritual celestial. Itu adalah negara setan api, di mana sekte pemurnian jiwa berada. Energi spiritual celestial terbang oleh patung Wang Lin di kedalaman Soul Refining Sect. Energi spiritual celestial mencoba menghilangkan energi iblis di dalam, tetapi tangisan tajam keluar dari dalam patung. Saat energi spiritual surgawi tiba, jutaan murid Soul Refining Sect merasakan kegelisahan di dalam tangisan. Tanpa ada yang bertanggung jawab, hampir semua murid mengeluarkan bendera jiwa mereka. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membentuk lapisan pelindung di sekitar patung batu. Seluruh ibu kota sekte pemurnian jiwa dikelilingi oleh fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang bersiul untuk menghadapi energi spiritual celestial. Namun, energi spiritual celestial terlalu kuat, dan sekte pemurnian jiwa seperti kapal kesepian yang mengambang di antara ombak yang marah. Jutaan murid sekte pemurnian jiwa dipenuhi dengan ketakutan, tetapi mereka mengepalkan gigi mereka dan bertahan. Pada saat ini, sebagian dari energi spiritual celestial berubah seolah-olah memiliki kehendaknya sendiri. Tidak hanya itu tidak menyerang, itu membentuk pusaran untuk membantu sekte pemurnian jiwa melawan 3 bagian lain dari energi spiritual celestial. 3 bagian energi spiritual celestial tidak menyerang dengan paksa dan malah berputar. Pusaran di sekitar sekte pemurnian jiwa dengan cepat berhenti dan menyatu kembali dengan 3 lainnya untuk menyapu seluruh dunia. Ketika energi spiritual surgawi memenuhi alam surgawi roh surgawi, keempat pilar bersinar terang, menyebabkan tanah diselimuti cahaya. Keempat pilar cahaya dihubungkan oleh cahaya seolah-olah lapisan perlindungan ditenun di atas alam surga surgawi. Alam surgawi surga dari masa lalu mengaktifkan formasi perlindungannya sendiri sekali lagi. Pada saat ini, ketika cahaya memenuhi langit dan formasi perlindungan diaktifkan kembali, perubahan besar terjadi di pusat alam surga surgawi. Ada pegunungan tak berujung di tengah 4 pilar. Bumi berguncang, gunung dalam jumlah besar jatuh, dan debu berterbangan ke udara. Dari kejauhan, semuanya tertutup debu. Cahaya ungu datang dari salah satu gunung yang runtuh, mengungkapkan naga ungu. Naga ungu mengeluarkan raungan dan gunung-gunung yang tersisa hancur. Naga ungu naik ke udara dan mengeluarkan raungan naga gemetar. Naga ini sangat bermartabat dan mengungkapkan tatapan yang sangat dingin. Setelah itu muncul, gunung lain mulai runtuh dan naga ungu kedua muncul. Kemudian lebih banyak gunung runtuh dan naga ungu lainnya muncul satu persatu. Pada akhirnya, ada 9 naga ungu di langit, dan mereka mengeluarkan raungan naga yang sepertinya bertahan selamanya. 9 naga ungu berpotongan satu sama lain, dan ketika cahaya ungu melintas, mereka membentuk formasi. Saat formasi ini terbentuk, energi spiritual celestial di dalam area tersebut meledak dengan hebat. Formasi 9 naga melayang di udara dan memancarkan cahaya ungu. Bahkan bisa dilihat dari kejauhan, dan itu memancarkan cahaya ungu. Langit di luar formasi berputar dan kemudian 3 orang berjalan keluar. Mereka adalah Ling Tianho, pria parubaya berwarna ungu, dan di antara mereka adalah Master Void. Dia membuka matanya dan mereka bersinar terang. Tak lama setelah mereka bertiga muncul, ruang di depan mereka berputar dan orang lain berjalan keluar. Saat orang ini muncul, mata Ling Tianho menjadi tajam. Master Void juga mengangkat kepalanya untuk melihat Allseer. Ekspresi Allseer adalah normal ketika dia melihat pada Master Void dan dengan tenang berkata, Allseer menyapa fellow kultivator Void. Master Void samar-samar tersenyum dan mengangguk. Ling Tianho mengundang saya, jadi orang tua ini datang untuk melihat. Allseer melihat formasi 9 naga dan dengan tenang berkata, aku tidak percaya diri hanya dengan kekuatanku, tetapi karena fellow kultivator Void ada di sini, seharusnya tidak ada masalah dengan perjalanan ini. Ketika keduanya berbicara, 2 distorsi yang berbeda di ruang muncul di sisi yang berlawanan dari formasi. Itu adalah pasangan kultivasi langit surgawi dan Wang Lin. Sosok ilusi mengikuti pasangan budidaya Celestial Cloud. Di belakang Wang Lin ada Situnan, Master Halloween, dan teman-teman. Ketika kedua belah pihak muncul, mereka mulai mengukur yang lain. Saat Wang Lin muncul, sosok di belakang Wang Wei bergetar saat dia hati-hati menatap Wang Lin. Matanya mengungkapkan penyesalan dan kepuasan. Tatapan Wang Lin mendarat di pasangan budidaya Celestial Cloud. Dia telah melihat mereka sebelumnya, tetapi dia tidak mengenal mereka. Namun, dia segera mengenali bayangan di belakang mereka sebagai Yoi. Wang Wei menatap Wang Lin dengan minat dan tersenyum. Kamu Wang Lin, orang yang mengambil kunci ke gua keempat. Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi matanya dipenuhi dengan hati-hati.
Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi pria di depannya, dan wanita di samping pria ini juga memiliki kultivasi yang tidak bisa dia lihat. Pasangan kultivasi langit surgawi. Wang Lin pernah mendengar tentang pasangan kultivasi ini bentuk Yao Sisue. Setelah mereka mengendalikan gua, mereka tidak pernah pergi. Keduanya harus menjadi pasangan kultivasi itu. Wang Lin dengan tenang berkata, aku. Hu Huan, yang berada di sebelah Wang Wei, tersenyum pada Wang Wei. Kamu kehilangan taruhan kita sejak saat itu. Wang Wei tersenyum dan mengangguk, lalu dia tersenyum pada Wang Lin. Apakah pembatasan di pintu masuk TD Abyss di Fire Demon Country ditempatkan oleh Anda? Saat Wang Wei berbicara, dia melambaikan tangannya dan bilah rumput muncul. Saat Wang Lin melihat rumput, dia mengenalinya sebagai batasan yang dia tempatkan saat itu. Ekspresinya tidak berubah dan dia mengangguk. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Ketika saya seusiamu, saya tidak dapat menempatkan batasan yang rumit seperti itu. Wang Wei menghela nafas dan matanya dipenuhi kekaguman. Senior melebih-lebihkan. Saat Wang Lin berbicara, tatapannya tampak santai menyapu oleh bayangan di belakang Wang Wei. Saat tatapan Wang Lin menyapu, mata Yoi melintas samar. Wang Lin segera mengerti. Tepat pada saat ini, beberapa sinar cahaya datang dari kejauhan. Yang ada di depan adalah wanita paruh baya yang cantik. Di belakangnya ada 4 muridnya, termasuk Yan Qin dan yang bisa menjadi Brilliant Void Sa-Interest berikutnya. Wanita cantik itu datang dan melihat sekeliling. Pertama dia menyapa Allseer, kemudian dia dengan hati-hati melihat pasangan budidaya Celestial Cloud, dan kemudian mengangguk ramah terhadap Wang Lin. Akhirnya, dia tiba di sebelah Tuan Void. Ekspresi Allseer normal, tapi dia mengerutkan kening. 2 pria tua tiba setelah wanita cantik itu. Pria tua itu duduk di atas labu dan pria berpakaian hitam. Pria tua di labu itu memandangi semua orang. Ketika dia melihat pasangan kultivasi langit surgawi, murid-muridnya menyusut, dan setelah merenung sejenak, dia tiba di sebelah Allseer. Adapun pria berpakaian hitam, dia tidak berbicara dan berdiri di samping Wang Lin dan teman-temannya. Mata Wang Lin menyala dan dia melihat pria berpakaian hitam. Wang Lin bahkan belum pernah berbicara dengan orang ini, tetapi dia samar-samar merasa bahwa orang ini memiliki kepribadian yang dingin dan sombong dan bahwa dia tidak suka dekat dengan orang. Pria berpakaian hitam memandang Wang Lin dan berbicara untuk pertama kalinya. Bawa aku masuk. Wang Lin merenung sebentar dan mengangguk. Formasi 9 naga perlahan diputar di bawah cahaya ungu. Namun, pada saat ini, api iblis yang kuat menyerang ke sini. Dalam sekejap, api iblis tiba dan berubah menjadi sosok manusia. Namun, itu dikelilingi oleh energi iblis, membuatnya tidak mungkin untuk melihat dengan jelas wajah orang itu. Bahkan tidak mungkin untuk mengetahui apakah mereka laki-laki atau perempuan. Namun, saat sosok ini muncul, Wang Lin tiba-tiba melihat ke atas. Pada saat ini, sosok iblis itu juga menatap Wang Lin. Matanya mengungkapkan rasa kebencian yang kuat, dan orang ini menatap lurus ke arah Wang Lin seperti pedang. Namun, orang ini tiba-tiba menarik pandangan mereka dan berdiri di sebelah Allseer. Allseer bersikap netral saat dia mengangguk. Namun, tatapannya jatuh di kejauhan, dan kali ini ada sedikit antisipasi di matanya. Seorang pria muda berbaju merah perlahan berjalan dari kejauhan. Dia sangat tampan dan mengungkapkan rasa keindahan setan. Kepalanya benar-benar mulus tanpa helai rambut. Ada energi spiritual surgawi di sekitarnya. Dia pertama kali melihat Wang Lin dan tersenyum. Little Brother Wang, saya datang terlambat. Beilou, ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk. Kamu tidak terlambat, ini saat yang tepat. Penampilan pemuda berkepala botak menyebabkan pupil Master Void menyusut. Ada kilasan dingin di mata pasangan kultivasi langit surgawi. Hanya Allseer yang secara bertahap menunjukkan senyuman. Formasi 9 naga diaktifkan dan energi spiritual celestial memenuhi area tersebut. Sembari 9 naga ungu itu bergerak dan meraung, ada kilatan intens cahaya ungu yang menutupi area sekitar 50 km di sekitarnya. Cahaya dengan cepat berlalu, dan sosok semua orang menghilang. Tidak ada yang tahu bahwa apa gua kelima di alam surga surgawi di mana Dewa Langit King Lin terlihat, bahkan ukurannya. Hanya King Lin yang diizinkan masuk saat itu. Tidak ada orang luar yang diizinkan, dan pelanggar pun terbunuh. Bahkan King Shuang tidak pernah mengambil setengah langkah di dalam sini. Gua kelima ini adalah rahasia mutlak King Lin. Pada saat ini, ketika cahaya ungu menghilang, semua orang menghilang tanpa jejak. Wang Lin merasa seolah-olah tubuhnya hancur berkeping-keping oleh cahaya ungu. Perasaan ini sangat aneh, tetapi dia tidak merasakan sakit. Rasanya seolah-olah itu berlangsung selamanya, tetapi dalam kenyataannya, itu hanya berlangsung sesaat. Wang Lin muncul di tempat yang tidak dikenalnya. Tempat ini tertutup pasir hitam, dan tidak mungkin melihat ujung cakrawala. Angin yang menggerakkan pasir seperti angin topan bertiup. Bahkan langit redup, seolah-olah ada kain kafan abu-abu di atas langit. Jika seseorang melihat terlalu lama, mereka akan merasa tertekan. Wang Lin menatap langit saat dia berdiri di pasir hitam, ekspresinya suram. Perasaan ilahinya sudah menyebar, tetapi akal ilahinya, yang dapat dengan mudah menutupi seluruh tanah roh iblis, tidak dapat menemukan tepi ruang ini.
Wang Lin adalah satu-satunya orang di dalam jangkauan akal ilahinya. Tampaknya semua orang yang masuk berserakan, dan akan sangat sulit untuk bertemu satu sama lain. Sambil merenung, Wang Lin melayang ke udara. Namun, setelah dia hanya melayang 100 kaki, ekspresinya berubah dan dia merasakan perasaan krisis turun dari atas. Dia mendarat tanpa ragu-ragu dan sinar biru kanan keluar dari mata kanannya dan berubah menjadi perisai cahaya biru. Sama seperti perisai cahaya biru muncul, gas abu-abu turun dari langit. Itu sangat cepat sehingga segera menyentuh perisai cahaya biru. Ada ledakan dan kemudian Wang Lin mundur lebih dari 100 kaki sebelum dia berhenti. Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin. Dia kemudian membentuk tinju dan melemparkan pukulan tanpa ragu-ragu. Bayangan dewa kuno muncul di belakangnya, dan tinjunya berisi kekuatan dewa kuno. Tinju ini bertabrakan dengan gas abu-abu dan membuat gas abu-abu itu runtuh. Namun, tidak hanya jatuhnya gas abu-abu tidak membuat Wang Lin rileks, itu menyebabkan pupil matanya menyusut, dan dia dengan cepat mundur. Gas abu-abu yang runtuh tidak menghilang tetapi berubah menjadi 10 helai gas abu-abu yang bahkan lebih kuat yang menembak Wang Lin dari 10 arah yang berbeda. Keributan berlanjut ketika Wang Lin terpaksa mundur, dan gas abu-abu bergerak lebih cepat, mengejarnya. Meskipun semuanya terhalang oleh perisai, dampaknya masih menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar. Dia mundur lebih dari 10.000 kaki. Ketika dia melihat serangan gas abu-abu sekali lagi, Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal esensi padanya. Ketika mereka bertabrakan, tangan Wang Lin membentuk kepalan dan dia melemparkan pukulan. Adegan yang membuat Wang Lin terkesiap terjadi sekali lagi saat keributan berlanjut. Lebih dari 10 helai gas abu-abu runtuh, tetapi mereka berubah menjadi lebih dari 100 helai yang dibebankan pada Wang Lin. Apa-apaan ini? Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia tidak menderita banyak serangan balasan selama pukulan pertama, tetapi reaksi pada pukulan kedua sangat besar. Tangannya masih sakit karena pukulan itu. Meskipun rasa sakitnya segera hilang, Wang Lin tidak berani melemparkan pukulan ketiga. Saat ia dengan cepat mundur, perisai cahaya biru mengelilingi Wang Lin, menentang serangan gas abu-abu. Gerakan Wang Lin yang berpola seperti garis melintasi gurun pasir hitam ini saat dia mundur dari pengejaran gas abu-abu. Gerakan Wang Lin menarik garis panjang di padang pasir. Teleportasi tidak ada gunanya di sini, dan Wang Lin bahkan mencoba menggunakan spatial bending. Meskipun dia bisa menggunakannya, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia hanya bisa bergerak 1 inci. Saya baru saja masuk, tetapi saya sudah menemukan hal yang aneh. Wang Lin mengungkapkan senyum masam. Melihat bagaimana gas kelabu tanpa henti dalam pengejarannya, niat membunuh melintas di matanya. Tangan kanannya membentuk segel dan kemudian Wang Lin tiba-tiba berbalik dan berteriak, "Panggil angin!" Karena kekuatan fisiknya tidak bisa menghancurkan gas, Wang Lin memilih mantra surgawi. Setelah dia berbicara, angin hitam pekat muncul di dunia yang redup ini dan kemudian 4 naga hitam muncul. Namun, tepat ketika keempat naga hitam muncul, langit berubah seolah-olah itu adalah lautan yang mengamuk. Dari kejauhan, untaian gas kelabu yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Gas abu-abu dihubungkan bersama untuk membentuk angin puyuh yang menyapu daerah itu. Wang Lin tertegun saat keempat naga hitam dari Cold Wind tersapu. Wang Lin merasakan kulit kepalanya menggelitik dan melarikan diri sekali lagi. Angin puyuh abu-abu di belakangnya menjadi lebih besar dan lebih besar karena menyerap lebih banyak gas abu-abu. Pada akhirnya, lebarnya lebih dari 10.000 kaki saat mengejar Wang Lin. Sementara Wang Lin melarikan diri, dia bisa merasakan kekuatan isap dari belakangnya. Apa yang mengejutkan Wang Lin adalah bahwa dimanapun angin puyuh berlalu, gas hitam akan muncul dan diserap olehnya. Akibatnya, angin puyuh tumbuh lebih besar dan lebih besar saat mengejarnya. Apa sebenarnya ini? Mengepalkan giginya, tungku dewa kuno muncul di sekitar Wang Lin. Kekuatan dewa kunonya memasuki tungku, menyebabkan dia segera menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada 1000 kaki jauhnya. Meskipun hanya 1000 kaki, itu memberi Wang Lin tekad. Angin puyuh hanya butuh sedetik untuk menyeberang 1000 kaki. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatan dewa kuno di tungku untuk melarikan diri, itu masih tidak cukup. Jika dia ingin benar-benar melarikan diri, dia harus menghentikan angin puyuh. Bahkan jika itu hanya sebentar, itu akan memberi Wang Lin secercah harapan. Dia menyentakkan kepalanya ke belakang dan menyentuh tasnya. Lebih dari selusin pedang terbang keluar dari tasnya. Saat pedang ini terbang, mereka membentuk formasi pedang dan menyerbu angin puyuh yang datang. Tidak ada waktu untuk merasakan sakit hati saat ini. Saat selusin pedang mendekat pada angin puyuh, Wang Lin berteriak, "Pedang, meledak!" Saat dia berteriak, salah satu pedang besar mengeluarkan aura destruktif dan meledak menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang menembaki angin puyuh. Pada saat yang sama, pedang besar yang tersisa semua meledak seperti ini. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya menyapu angin puyuh, menyebabkannya berhenti sejenak. Sementara dia merasa sakit hati untuk pedang, tungku dewa kuno melintas. Dia menghilang dan muncul kembali lebih dari 1000 kaki. Setelah dia muncul, tungku dewa kuno melintas sekali lagi. Setelah berkedip 9 kali berturut-turut, Wang Lin muncul hampir 10.000 kaki jauhnya, tetapi dia tidak santai. Angin puyuh berhenti sejenak dan terus mengejarnya.
Wang Lin memiliki ekspresi pahit saat dia mengepalkan giginya dan tangan kanannya mengulurkan tangan. Sebuah retakan muncul di hadapannya, dan ketika tangan kanannya mengulurkan tangan, ilusi dewa membunuh tombak muncul. Memegang tombak pembunuh dewa, Wang Lin melemparkannya. Tombak ini segera mendekat pada angin puyuh dan melewatinya. Aura destruktif meledak dan meledak seolah-olah langit dan bumi bergetar. Angin puyuh runtuh. Mengambil kesempatan ini, Wang Lin menggunakan tungku dewa kuno sekali lagi. Dia menggunakannya puluhan kali sekaligus. Namun, ekspresinya segera berubah pucat pada adegan di belakangnya. Angin puyuh yang runtuh sama dengan gas abu-abu. Itu berubah menjadi puluhan lebih banyak angin puyuh dengan ukuran yang sama dan mengejar Wang Lin. Tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak bisa membuat angin puyuh menghilang. Semakin dia menyerang, semakin banyak angin puyuh muncul. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menemukan sesuatu seperti ini. Dengan kultivasinya, ia secara alami melihat bahwa tidak ada angin puyuh yang palsu dan semuanya nyata. Aku tidak bisa menyebarkannya, menggunakan harta, atau merapal mantra. Setelah angin puyuh ini pecah lagi, itu akan berubah menjadi ratusan. Bagaimana saya akan menghindarinya? Angin puyuh semakin dekat dan lebih dekat dan terus menyerap gas abu-abu yang muncul, membuatnya lebih kuat. Wang Lin tahu bahwa bahkan dengan tungku dewa kuno, dia hanya bisa menjaga ini untuk waktu yang singkat. Segera, angin puyuh akan mendekat. Karena saya tidak bisa menghindari mereka, saya harus melawan mereka. Wang Lin hanya berhenti. Dia tidak bisa memberi angin puyuh lebih banyak waktu untuk berkuasa. Saat dia berhenti, kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya dan tubuhnya berkembang pesat. Tubuh sejati dewa kuno muncul sekali lagi. Tubuh yang tingginya ribuan kaki ini tampaknya mampu mendukung dunia. 5 bintang dewa kuno berputar dengan cepat ketika 10 angin puyuh mendekat. Wang Lin mengeluarkan raungan yang mengguncang dunia. Dia tidak lagi melarikan diri. Saat dia berjalan maju, tungku dewa kuno menyala dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di hadapan angin puyuh. Di kedalaman gua kelima di alam surga surgawi berdiri sebuah jembatan kayu. Di bawah jembatan mengalir air hitam. Terkadang, bayangan mengerikan muncul di air. Ada seseorang yang duduk di jembatan kayu. Tidak mungkin untuk melihat penampilannya, tetapi orang bisa samar-samar melihat bahwa sosok itu mengenakan baju zirah. Dia ditutupi oleh kabut hitam pekat yang dipenuhi energi iblis. Energi iblis itu padat, seolah-olah ini adalah neraka iblis. Tubuhnya tidak bergerak dan tetap duduk. Sebelum dia melayang botol kecil. Botol itu disegel oleh gabus, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Orang di dalam kabut hitam perlahan membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan haus darah, dan dia menjilat bibirnya. Dia berbicara dengan suara serak yang terdengar seperti gesekan antar tulang. Siapa yang akan menjadi orang pertama yang keluar? Sudah bertahun-tahun sejak aku mencicipi daging manusia. Tubuh dewa kunonya setinggi ribuan kaki, membuatnya merasa seperti Wang Lin bisa mendukung langit. Tungku dewa kuno menyala dan dia muncul di hadapan angin puyuh. Angin puyuh ini tidak bisa dihancurkan dengan paksa, Wang Lin sudah mempelajari pelajarannya dari sebelumnya. Tepat saat tubuhnya muncul, mata Wang Lin berbinar. Dia kemudian mengeluarkan raungan, dan bukannya memanggil perisai cahaya biru, dia melawan angin puyuh dengan tubuhnya. Saya ingin melihat bagaimana kekuatan angin puyuh ini dibandingkan dengan tubuh dewa kuno saya. Angin puyuh bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan dan langsung menabrak Wang Lin. Berada dalam kontak dekat dengan angin puyuh membuat Wang Lin merasa seperti gelombang kuat menabrak tubuhnya. Secara khusus, ada angin kencang di dalam gelombang ini yang ingin merobek-robek tubuhnya untuk diserap oleh angin puyuh. Ketika angin puyuh benar-benar mendarat di tubuh Wang Lin dan berusaha untuk merobek tubuhnya berkeping-keping, itu juga memasuki tubuhnya. Ada suara-suara muncul dari dalam tubuh Wang Lin, dan dia dipaksa mundur 3 langkah. Sementara dia mundur, tungku dewa kuno menyala. Dia muncul 1000 kaki jauhnya dan menghindari serangan 4 angin puyuh. Ekspresi Wang Lin serius. Menggunakan tubuhnya sebagai ujian, Wang Lin dapat dengan jelas menghitung berapa banyak angin puyuh yang bisa ditahan tubuhnya. Seorang kultivator biasa akan tercabik-cabik, dan bahkan jiwa asal mereka tidak akan melarikan diri. Bahkan saya merasakan sakit dengan tubuh dewa kuno saya. Apa sih angin puyuh ini? Ada kilatan dingin di mata Wang Lin saat angin puyuh menuju ke arahnya. Cahaya biru melintas di sekitar Wang Lin saat perisai cahaya biru muncul dan berputar di sekelilingnya. Jika saya menggunakan perisai cahaya biru dan tubuh dewa kuno saya harus bisa menyingkirkan angin puyuh ini. Wang Lin bergerak lurus menuju angin puyuh. 3 angin puyuh bergerak tercepat, dan ketika mereka bergerak menuju Wang Lin, mereka menabrak perisai cahaya biru. Ada gemuruh keras dan perisai cahaya biru mulai berkedip. Dampak yang tak terbayangkan membuatnya jadi Wang Lin harus mundur. 9 angin puyuh lainnya bergegas mendekat dan menabrak perisai cahaya biru saat Wang Lin mundur. Saat perisai cahaya biru diputar, Wang Lin mundur sekali lagi. Ini adalah retret tanpa akhir, dan ketika angin puyuh terus menghantamnya, dia mundur lagi dan lagi. Pada saat 9 angin puyuh telah menghilang, Wang Lin telah mundur jarak yang tidak diketahui. Meskipun dia adalah dewa kuno, dia hanya di 5 bintang.
Meskipun perisai cahaya biru memblokir angin puyuh, rasa sakit yang dirasakan Wang Lin menyebabkan keringat dingin menutupi dahinya. Krisis belum berakhir, masih ada 15 angin puyuh datang padanya. 15 angin puyuh tampaknya berbaris sebelum mereka menyerang Wang Lin. Bahkan jika dia menggunakan tungku dewa kuno untuk menghindar, dia tidak bisa memisahkan angin puyuh karena kecepatan mereka. Gemuruh, 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 gemuruh. Suara yang menghancurkan bumi bergema dalam sekejap. 15 angin puyuh menabrak perisai cahaya biru dan menghilang, berubah menjadi kekuatan yang tak terbayangkan. Perisai cahaya biru hampir menempel di tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin gemetar dan seteguk darah menyembur, tapi dia menelannya kembali. Kemudian tubuhnya terbang kembali seperti layang-layang dengan tali yang putus. Wang Lin menabrak tanah puluhan ribu kaki jauhnya, menyebabkan gelombang kejut berangkat. Sejumlah besar pasir ditendang ke udara, dan butuh waktu lama untuk mengendap. Ada lubang besar di tanah. Wang Lin sudah menyusut kembali ke ukuran orang normal. Dia tersenyum masam saat dia berjuang untuk bangkit dan kemudian berjalan keluar dari lubang. Melihat gurun pasir hitam yang halus, Wang Lin menghela nafas lega. Ketakutan masih melekat di matanya. Ini adalah pertama kalinya tubuh Dewa Kuno Bintang 5-ku terluka seperti ini. Saya tidak tahu apa itu angin puyuh, tetapi kekuatannya luar biasa. Jika saya membiarkannya terpecah sekali lagi, maka saya tidak akan bisa menolaknya hari ini. Ekspresi Wang Lin suram. Setelah tubuh asalnya dan avatarnya menyatu, dia bisa bertarung melawan seorang pembudidaya Nirvana Cleanser. Awalnya, dia percaya bahwa dia cukup aman terhadap siapapun kecuali pembudidaya Nirvana Cleanser tahap akhir dan monster tua Nirvana Shatterer, terutama mengingat fakta bahwa tubuh Dewa Kuno ini sangat kuat. Namun, pada saat ini, Wang Lin merasakan bahaya. Ketika dia melihat gurun pasir hitam, seolah-olah dia telah kembali ke tanah Dewa Kuno. Dia harus sangat berhati-hati karena satu kesalahan bisa mengorbankan nyawanya. Baru-baru ini, aku sudah terlalu mudah. Peningkatan dalam kultivasi dan integrasi tubuh asli saya telah membuat saya menjadi kurang berhati-hati dari sebelumnya. Wang Lin diam-diam merenung. Dia mengepalkan tangan dan matanya dipenuhi dengan kehati-hatian. Tatapan seperti ini tidak muncul di matanya dalam waktu yang lama. Berkat krisis yang baru saja dia hadapi, dia memulihkan sikap hati-hati yang dia miliki sebelumnya. Ini adalah Gua Kaisar Langit King Lin. Itu penuh dengan bahaya, jadi saya tidak boleh lalai sama sekali. Aku harus berjaga-jaga. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyebarkan indera ilahi tetapi berputar di sekitar tubuhnya. Dia perlahan berjalan maju. Berkat ketabahan mentalnya, dia menyadari bahwa meskipun ada kemungkinan bahwa gas kelabu akan muncul, itu sebagian besar disebabkan oleh akal ilahinya. Meskipun kekuatan gas abu-abu kuat di awal, dia masih bisa menahannya. Namun, dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa jika dia menyebarkan akal ilahi sekali lagi, yang akan muncul bukanlah gas kelabu melainkan sesuatu yang lain. Perasaan ini sangat aneh, dan itu berasal dari Wang Lin yang memahami surga selama lebih dari 1000 tahun. Setelah merenung sejenak, mata Wang Lin menyala dan dia menampar tasnya. Bendera jiwa muncul di tangannya dan dibuka dengan goyang. Tangan kiri Wang Lin meraih ke dalam dan mengeluarkan sebuah fragmen jiwa. Fragmen jiwa ini memiliki ekspresi yang sengit, tetapi telah lama kehilangan keinginannya setelah disempurnakan di dalam bendera jiwa. Dengan hormat melayang di depan Wang Lin. Wang Lin menyingkirkan bendera jiwa dan menunjuk di antara alis fragmen jiwa. Dia meninggalkan sedikit rasa ilahi di dalamnya. Setelah melakukan ini, dia maju ke depan. Setelah 15 menit, ia sangat jauh dari fragmen jiwa. Dia mengambil napas dalam-dalam tetapi tidak menyebar akal ilahinya. Sebaliknya, dia mengirim pesan. Perasaan ilahi yang tersisa pada fragmen jiwa menyebar. Namun, pada saat ini, perasaan bahaya yang tak terbayangkan muncul di pikiran Wang Lin. Dia memutuskan hubungannya dengan indera ilahi tanpa ragu-ragu. Saat akal ilahi terputus, Wang Lin samar-samar melihat langit di atas curun fragmen jiwa. Sinar cahaya abu-abu jatuh dari langit dan mendarat di fragmen jiwa, benar-benar melenyapkannya. Keringat dingin datang dari dahi Wang Lin. Untungnya, dia sudah siap dan telah memotong rasa ilahinya dengan cepat sehingga tidak menimbulkan reaksi di lokasi. Dia menatap langit di kejauhan dan merasakan kulit kepalanya menggeliat. Meskipun cahaya abu-abu menghilang dalam sekejap, perasaan yang diterima Wang Lin lebih menakutkan daripada lusinan angin puyuh yang menyatu bersama. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Wang Lin bergerak melalui gurun pasir hitam. Tidak ada malam atau siang, langit selalu redup seolah terhalang oleh badai debu. Wang Lin berjalan sangat jauh dalam waktu 1 bulan. Selama bulan ini, dia tidak melihat satu orang pun, dia bahkan tidak melihat satu pun makhluk hidup. Tidak ada tanaman di sini. Satu-satunya hal selain dia adalah baran, pasir hitam. Setelah melihat ini terlalu lama, bahkan pikiran seseorang akan menjadi suram. Ekspresi Wang Lin lebih suram dari biasanya. Tempat ini seperti tanah terlarang, penjara yang akan menyebabkan keputusasaan muncul di hatimu, keputusasaan terhadap kehidupan itu sendiri. Meskipun pembudidaya tidak dapat dibandingkan dengan manusia, jika mereka tinggal di sini terlalu lama, mereka akan menderita penindasan ini.
Tidak hanya jiwa asal mereka akan berubah dan kepribadian mereka akan menjadi lebih bermusuhan, mereka hampir akan berubah menjadi iblis. Jika seorang penggarap setan ada di sini, tempat ini akan menjadi seperti tanah suci bagi mereka dan tingkat budidaya mereka meningkat. Namun, pada akhirnya, jiwa asal mereka benar-benar akan berubah menjadi iblis dan mereka akan menjadi manusia iblis tanpa kesadaran. Sepanjang jalan, Wang Lin diam-diam merenung dan perlahan berjalan ke depan. Selama bulan ini, dia tidak melihat gas abu-abu aneh itu lagi. Namun, tidak hanya perasaan krisis tidak hilang, itu menjadi lebih kuat saat ia bergerak maju. Beberapa kali sepanjang periode ini, Wang Lin jelas merasakan indera ilahi yang disapu angin sepoi-sepoi. Namun, tidak peduli seberapa keras Wang Lin mencari, dia tidak dapat menemukan sumber indera ilahi ini. Dia tidak bisa terbang. Selama sebulan, dia mengeluarkan pecahan jiwa yang terbang ke langit. Setelah terbang 200 kaki ke udara, fragmen jiwa runtuh. Berdiri di atas pasir di tanah, ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram. Ada gas hitam bergerak melintasi wajahnya, tetapi matanya dipenuhi dengan kejelasan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan situ. Situ berjalan di jalan setan, jadi jika dia ada di sini, dia pasti akan mendapatkan beberapa manfaat. Wang Lin merenungkan saat dia mengangkat tangannya dan meraih wajahnya. Benang hitam keluar dari wajahnya dan masuk ke tangan kanannya. Melihat gas hitam di tangannya, Wang Lin merasakan aura iblis yang tersebar darinya. Energi iblis, mata Wang Lin menyala dan dia tanpa ampun meremas. Dalam sekejap, gas hitam runtuh dan menyebar. Segera menutupi 1000 kaki dan perlahan menghilang. Wang Lin berhenti bergerak ketika dia menatap energi iblis yang menghilang dan dia punya pikiran. Mungkin aku bisa melakukan ini, Wang Lin merenung sedikit dan kemudian terus berjalan ke depan. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Di gurun pasir hitam tak terbatas ini, tidak ada yang bisa memberitahunya arah mana. Dia hanya bisa terus berjalan ke depan untuk menemukan pintu keluar. Waktu berlalu sekali lagi. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu. Setelah terjebak di sini selama 2 bulan, gas hitam telah mengepung Wang Lin. Dari jauh, Wang Lin tampak agak kurus dan seperti dewa iblis. Dia perlahan bergerak maju. Pada hari ini, Wang Lin memejamkan mata dan ekspresinya tetap muram saat dia bergerak maju. Namun, pada saat ini, rasa ilahi yang samar melanda Wang Lin dengan sangat cepat. Wang Lin tidak berhenti saat dia bergumam, yang ke-9. Selama 2 bulan ini adalah ke-9 kalinya rasa ilahi melanda. Yang memberi Wang Lin lebih banyak tekanan adalah bahwa perasaan ilahi berbeda setiap kali. Jelas itu 9 orang yang berbeda. Setelah 3 napas waktu, indera ilahi menarik dan menyapu Wang Lin sekali lagi. Wang Lin tetap tenang dan terus berjalan ke depan. Setelah indera ilahi mengundurkan diri, Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Matanya berbinar saat dia bergumam, masih belum cukup. Ketika berjalan melalui gurun ini, terutama ketika tidak ada matahari atau bulan, mudah untuk lupa waktu. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin sudah lama terbiasa dengan kesepian, dia akan menjadi gila di sini. Dibandingkan dengan kesendirian di sini, dekade budidaya atau ratusan tahun yang dihabiskannya di tanah dewa kuno semuanya lebih intens. Kesepian di sini benar-benar tidak banyak. Sementara dia berjalan, sosoknya perlahan menghilang ke kejauhan. Seolah-olah sosoknya bisa mengungkapkan kesepian di hatinya. 1 orang, 1 dunia secara diam-diam ada, berjalan diam-diam tanpa akhir. 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Wang Lin berjalan melalui gurun pasir hitam selama 6 bulan. Seorang kultivator biasa akan menjadi gila. Ini bukan budidaya, tetapi terus bergerak maju di dunia yang sunyi ini sambil menanggung tekanan sendirian di dunia. Namun, semua ini tidak ada artinya bagi Wang Lin. Gurun hitam meluas tanpa henti. Perasaan ilahi melanda Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan rasa dingin memenuhi matanya. Perasaan ilahi ke-32, aku memiliki energi iblis yang cukup. Wang Lin saat ini tertutup kabut. Dia ditutupi energi iblis, seperti api hitam mengamuk di padang pasir. Perasaan ilahi menyapu dan menghilang jauh melampaui Wang Lin. Beberapa napas kemudian, indera ke-32 dengan cepat mundur. Namun, saat itu melewati Wang Lin, energi iblis dari Wang Lin meletus. Dia telah menunggu setengah tahun, terakumulasi selama setengah tahun, dan mengamati selama setengah tahun. Selama setengah tahun ini, Wang Lin diam-diam menunggu energi jahat yang secara alami muncul di sini dan mengumpulkannya. Selama waktu ini, dia harus berhati-hati untuk tidak membiarkan energi jahat ini mempengaruhi jiwa asalnya. Pada saat ini, semuanya meletus. Api iblis melesat ke langit. Seolah-olah api hitam itu akan membakar langit. Bayangan iblis raksasa muncul dan tanpa ampun berusaha untuk menelan akal ilah yang mundur. Saat akal ilahi berusaha untuk mundur, sebagian darinya dimakan. Pada saat ini, Wang Lin bisa merasakan energi asal dingin memasuki pikirannya melalui energi jahat. Perasaan ilahi dengan cepat berkontraksi dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk melarikan diri dari api iblis. Itu akan melarikan diri jauh. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia telah menunggu 6 bulan untuk saat ini, dan semuanya masih dalam rencananya.
Saat akal ilahi lolos, lengan Wang Lin terbuka dan raungan yang dia alami selama setengah tahun dilepaskan. Pada saat ini, semua energi jahat di sekelilingnya menyebar seperti orang gila. Saat Wang Lin berdiri di sana, helai gas hitam keluar dari tubuhnya. Kabut hitam dengan cepat menyebar dan segera menutupi lebih dari beberapa ribu kaki. Ketika gas hitam dilepaskan dari tubuh Wang Lin dan menyebar jauh dan anggur, penampilan sejatinya akhirnya bisa dilihat sekali lagi. Siapapun yang akrab dengan Wang Lin akan terkesiap jika mereka melihatnya sekarang. Meskipun Wang Lin saat ini masih memiliki pakaian yang sama, rambut panjangnya berwarna hitam seperti tinta yang mengalir di udara. Wajahnya begitu cekung sehingga dalam sekejap, dia tampak seperti sekantung tulang. Secara khusus, matanya tenggelam dengan jejak pembuluh darah hitam. Wang Lin tidak lagi terlihat seperti seorang kultivator normal tetapi seorang kultivator iblis. Selain itu, temperamen ganas mengelilingi Wang Lin, membuatnya terlihat sangat berbeda. Biasanya, setengah tahun mengumpulkan energi iblis tidak akan mengubah Wang Lin seperti ini, dan dia tidak akan bisa mengumpulkan energi iblis begitu banyak. Dia harus berkultivasi di sini selama beberapa dekade untuk mencapai efek ini. Wang Lin bisa melakukan ini karena dia bukan seorang kultivator yang saleh. Dia telah berdiri di kedua sisi selama lebih dari 1000 tahun kultivasinya, terutama ketika dia menggunakan jari iblis, yang memungkinkannya untuk menjadi pembudidaya setan untuk sesaat. Dia telah pergi ke ekstrim untuk menggunakan beberapa mantra yang kuat. Saat kedua tangannya terbuka, matanya melepaskan niat membunuh yang kuat dan energi iblis dengan cepat berkembang. Sama seperti akal ilahi akan melarikan diri, Wang Lin meraung. Sebelum raungan ini, energi iblis tak berujung tiba-tiba runtuh. Sama seperti energi iblis dari setengah tahun yang lalu, saat itu runtuh, dengan cepat menyebar. Itu menyebar begitu cepat sehingga orang hanya bisa melihat iblis menyebar sebelum menutupi ratusan ribu kilometer. Perasaan ilahi yang melarikan diri diselimuti di dalam. Jika ini dia, itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan Wang Lin. Ini hanyalah langkah kedua, masih ada langkah ketiga. Saat energi iblis menyebar ke ratusan ribu kilometer, Wang Lin mengambil langkah dan lubang yang dalam muncul. Wang Lin maju ke depan dengan kecepatan yang tidak terbayangkan seolah-olah dia adalah sambaran petir. Pada saat yang sama, pembuluh darah hitam di wajahnya bergerak, dan begitu pula energi iblis di tubuhnya. Tangan kanannya membentuk segel dan dia mengarahkan jari iblis ke langit. Dia meminjam kekuatan jari iblis untuk mengendalikan energi iblis di dunia sehingga akan menghilang lebih lambat dan bergerak bersamanya. Ini memungkinkan Wang Lin untuk tetap diselimuti energi iblis ini. Pada saat ini, pikiran Wang Lin jernih. Ini adalah momen kebenaran. Dengan setiap napas, lebih banyak energi iblis akan hilang, dan jika dia tidak dapat menemukan sumber indera ilahi, setengah tahun kerjanya akan berakhir dengan kegagalan. Kecepatannya mencapai batasnya saat dia maju ke depan seperti meteor menuju tempat dia mengunci indera ilahi lainnya. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan dengan jelas melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Energi jahat yang mencakup ratusan ribu kilometer bergerak maju dengan kecepatan cepat. Namun, lingkaran energi iblis ini dengan cepat menghilang. Bayangan hitam bergerak seperti kilat di dalam energi iblis. Tidak mungkin untuk melihat penampilan sebenarnya dari bayangan ini, Anda hanya bisa melihat bayangannya. Wang Lin harus meninggalkan gurun pasir hitam ini, dan indera ilahi yang melanda adalah kuncinya. Namun, Wang Lin tidak bisa melacaknya dengan akal ilahi. Meskipun dia tidak tahu mengapa indera ilahi lainnya tidak memicu reaksi, Wang Lin tidak berani mencoba menggunakan reaksinya. Dia hanya bisa bertahan dan menunggu. Namun, dia tidak punya waktu untuk menunggu selama beberapa dekade. Belum lagi membantu Yowie, dia bahkan tidak akan bisa membantu si Tunan menghilangkan racun. Setengah tahun yang lalu, ketika dia menemukan bahwa dia telah memadatkan jejak energi iblis dan menghancurkannya, dia melihat sesuatu. Ketika energi iblis menyebar sejenak, Wang Lin merasa seperti berada di dalam kehampaan. Samar-samar dia mendapatkan pemahaman tentang tempat ini di kekosongan ini. Dia menyebarkan indera ilahinya, dan itu langsung menyebar lebih dari 1000 kaki tanpa halangan. Penemuan ini membuka pintu besar bagi Wang Lin yang bingung. Untuk mengumpulkan lebih banyak energi iblis dan untuk mempersingkat waktu yang diperlukan, dia dengan tegas menggunakan jari iblis untuk menyerap energi iblis. Dia menyerapnya cukup cepat untuk menjadi pembudidaya setan sejati. Ini membuatnya memiliki energi iblis yang kuat, tetapi harganya tinggi. Tidak hanya perubahan penampilan Wang Lin, sekarang ia memiliki niat jahat di tubuhnya. Pada saat ini, dia bergerak dengan kecepatan penuh saat dia bergerak maju, dan indera ilahinya menyebar ratusan ribu kilometer. Saat energi iblis menghilang, jarak dengan cepat memendek. Perasaan ilahinya yang menyebar dalam energi iblis tidak menyebabkan reaksi dari padang pasir. Namun, Wang Lin tahu bahwa saat indera ilahi pergi keluar dari energi jahat ini, itu akan menyebabkan gurun pasir hitam bereaksi. Cahaya abu-abu yang turun setengah tahun yang lalu selama eksperimennya adalah sesuatu yang masih diingat Wang Lin di dalam hatinya. Pada saat ini, dia dengan cepat bergerak dengan indera ilahinya yang terkunci pada indera ilahi yang mundur dengan cepat. Meskipun dia telah mengumpulkan banyak energi jahat, itu masih cepat menghilang, jadi sekarang kurang dari setengahnya tetap ada. Wang Lin mengepalkan giginya dan meraung di dalam hatinya, sedikit lebih cepat.
Perasaan ilahi yang melarikan diri tiba-tiba berhenti. Itu tidak lagi lolos tetapi dibebankan ke langit. Itu terputus. Mata Wang Lin menyala. Dia sudah mengharapkan orang lain untuk melakukan ini, memotong sebagian dari akal ilahi sehingga lokasi mereka tidak akan ditemukan. Saat akal ilahi terputus, Wang Lin batuk seteguk darah. Darah bersinar terang, dan Wang Lin melompat ke dalamnya dan melintas ke depan. Darah keluar. Darah yang keluar adalah untuk melukai diri sendiri dengan imbalan peningkatan kecepatan yang ekstrim. Alasan Wang Lin tidak menggunakannya melawan angin puyuh setengah tahun yang lalu adalah karena angin puyuh terus-menerus menyerap gas abu-abu dan meningkatkan kecepatan. Darah yang keluar hanya memberikan ledakan kecepatan untuk waktu yang singkat. Akibatnya, dia akhirnya tidak bisa melarikan diri. Lampu darah menyala dan kecepatan Wang Lin meningkat pesat. Dia mengabaikan indera ilahi yang terputus dan terus menyerbu ke arah mana indera ilahi itu berasal. Meminjam sedikit energi iblis yang tersisa, dia bergegas keluar, mengejar rasa ilahi yang terputus itu. Di kejauhan, bayangan besar muncul dalam pandangan Wang Lin.